Para wanita ini malah ngerumpi di rel kereta. Saat ada kereta lewat barulah mereka kocar-kacir sampai masuk ke dalam sawah. Jadi kotor semua kan? Awalnya para siswa wanita ini sedang mengikuti kelas tambahan matematika, tapi bukannya belajar, mereka malah sibuk sendiri. Ada yang foto-foto, membuat video tutorial make up, lalu ada pula yang asik makan. Di perutnya juga ada alat pijat yang membuatnya semakin santuy. Siswa lainnya pun mengantuk sekali mendengar penjelasan Pak Guru. Lalu saat Yuni melihat keluar, tampak ada rombongan marching band sedang bersiap untuk berwisata, sekaligus menyemangati tim bola sekolah. Yuni tampak sangat iri sekali melihat siswa lain bisa jalan-jalan, tidak seperti dirinya yang terkurung di dalam kelas ini. Tapi tak lama kemudian ada mobil berhenti di samping kelas dan bertanya di mana bus anak band tadi. Yuni bilang sudah lama pergi. Ternyata itu adalah mobil yang membawa makan siang anak band tadi. Karena sang supir banyak makanan lain yang harus diantar, Yuni pun meminta izin kepada gurunya untuk membantu mengantarkan makanan itu kepada tim band. Akhirnya Pak Guru memberikan mereka izin. Tapi saat dalam perjalanan tampak siswa ini malah mengambil salah satu makan siang anak band itu dan malah memakannya. Bahkan satu bekal itu menjadi rebutan semua siswa. Kereta pun sampai di stasiun yang sebenarnya tujuan mereka, tapi para siswa ini malah ketiduran. Dan saat mereka sadar dan akan keluar, pintu malah sudah tertutup. Tampak anak band ini sudah sangat kelaparan sekali sampai main simbal pun sudah tidak kuat lagi. Semua orang mempertanyakan di mana makan siang mereka yang sedang dibawa para siswa wanita yang sekarang nyasar entah kemana. Akhirnya mereka pun berjalan kaki mengantar makanan itu ke tempat yang seharusnya. Tapi saat mereka sedang ngumpi, hampir saja mereka tertabrak kereta. Untung mereka masih sempat menghindar. Tapi baju dan makanan mereka semua sudah kotor. Bahkan ada yang memasukkan kembali makanan yang sudah jatuh di rel. Para siswa wanita ini sedang mandi di sungai karena mereka baru saja terjatuh ke sawah saat membawakan makanan untuk anggota marching band. Anggota marching band yang sudah sangat kelaparan ini lahap sekali makan. Tapi ada salah satu anggota yang menemukan batu di dalam makanannya. Dan bahkan ada satu orang yang tidak kebagian. Yuni pura-pura tidak tahu, padahal dialah yang memakannya saat di kereta. Tapi entah kenapa setelah makan, para anggota marching band pada berlarian ke toilet. Mereka semua terlihat lesu dan lunglai. Bahkan sampai ada yang muntah-muntah. Yuni yang merupakan salah satu anggota siswa yang mengantar makanan ke tim band tadi mendapat kabar kalau semua anggota band keracunan makanan dan dibawa ke rumah sakit. Diduga kejadian ini karena para anggota band keracunan makanan. Bagaimana tidak, saat dibawa oleh para siswa wanita, makanan itu sudah terjatuh ke sawah dan ada yang memasukkan makanannya sudah terjatuh di tengah rel. Karena semua anggota band masuk rumah sakit, Rama satu-satunya anggota yang tersisa karena tidak kebagian makanan tadi. Ia pun sudah mengumumkan kalau band sedang mencari anggota baru. Tapi siswa yang mendaftar malah seperti ini. Rama berusaha menjelaskan kalau dalam marching band mereka tidak butuh pemain gitar dan bass. Saat Rama mendengar para siswa wanita ketawa-ketawa di luar sana, Rama langsung memarahi mereka dan meminta mereka bertanggung jawab sebab keracunan makanan itu pasti ulah mereka. Rama meminta semua siswa wanita untuk bergabung ke dalam band. Tepat saat itu juga ada guru matematika yang mereka tidak suka malah datang. Lalu para siswa wanita ini seperti mempunyai ide. Mereka berlari ke arah guru mereka. Ternyata mereka semua meminta izin untuk bergabung ke dalam marching band. Saat latihan band, para siswa ini malah bermain-main. Bahkan trompet dijadikan alat untuk membuat balon dari air sabun. Memang benar-benar siswa yang nakal. Bahkan ada 2 orang rocker nyasar ke tempat latihan marching band. Situasi latihan band ini benar-benar sangat kacau dan tidak terkendali sampai-sampai semua alat berantakan. Tampak Rama yang merupakan senior di sini sudah sangat frustasi sekali melihat calon anggota baru di band ini. Apalagi sampai ada kakak kelas mereka yang merupakan pemain bola datang dan berkata sangat berharap banyak dengan band ini agar bisa menyemangati mereka saat bertanding. Tapi apalah yang bisa diharap dari anggota seperti ini? Meniup trompet saja mereka tidak ada yang bisa. Semuanya mampet dan tidak ada suara. Rama pun akhirnya mengajak para siswa wanita ini untuk berlatih fisik terlebih dahulu. Tapi baru saja berlari 2 menit, ketiga wanita ini sudah menyerah dan kabur dari latihan. Latihan berikutnya, Rama memberikan masing-masing siswa wanita ini sebuah tisu. Dan mereka harus meniup tisu itu terus-menerus, tidak boleh sampai terjatuh. Ini semua untuk melatih pernapasan mereka, tapi tentu saja sangat menyulitkan bagi mereka. Tapi tampak ada satu siswa wanita yang sangat kuat dan santai sekali meniup tisu itu. Latihan fisik mereka pun diteruskan tanpa henti. Tapi di tengah latihan ada seorang guru memanggil Rama. Itu adalah guru matematika yang tidak disukai oleh siswa wanita. Guru mengatakan mereka ikut band hanya karena ingin bolos belajar matematika, jadi jangan berharap banyak dengan mereka. Memang benar sih, mereka tidak ada yang serius latihan. Bahkan ada salah satu siswa yang kerjaannya hanya menggoda siswa pria yang sedang latihan bola. Bahkan mereka malah kabur dari tempat latihan untuk sekedar makan kerupuk.
Tapi saat mereka akan lari, Rama memergoki mereka. Memang benar-benar siswa wanita ini nakal sekali. Para siswa wanita diperintahkan menghisap botol sekuat mungkin. Lalu mereka juga disuruh meniup tisu selama mungkin agar tidak terjatuh ke lantai. Tak hanya sampai di situ, mereka juga harus latihan fisik agar nafas dan jantung mereka lebih kuat. Para siswa wanita melakukan ini agar mereka bisa memainkan alat musik trompet. Salah satu siswa sudah mulai bisa membunyikan trompet. Melihat si kacamata sudah mulai mahir, siswa lainnya termotivasi dan tidak mau kalah. Tapi ternyata si kacamata ini terus berkembang. Ia sudah bisa memainkan nada dengan trompet sungguhan. Para siswa wanita ini terus fokus latihan. Mereka yang awalnya mengikuti band hanya karena untuk kabur pelajaran matematika, kini mereka sepertinya sudah tertarik untuk serius. Bahkan Yuni dan Rama yang awalnya selalu berkelahi, kini mereka sudah mau saling membantu. Seiring berjalannya waktu, para wanita ini sudah semakin handal bermain musik. Tapi saat mereka sudah mulai mahir bermain secara bersama-sama, anggota band yang sesungguhnya malah kembali dan ingin mengambil alih kembali band ini. Mendengar itu, Yuni dan kawan-kawan yang baru saja membentuk band ini pun pergi begitu saja. Karena gengsi, mereka pergi tanpa sepatah kata pun. Anggota band yang asli ini sebelumnya masuk rumah sakit semua karena keracunan. Tapi saat tiba di luar gedung, para siswa wanita ini malah menangis semuanya. Mereka kecewa, sudah susah payah latihan malah diusir begitu saja. Tapi ternyata mereka tidak menyerah. Yuni bersama Rama berencana mereka membentuk saja band baru tanpa ada kendali dari pihak sekolah. Tak berlama-lama, langsung Yuni bersama band barunya mulai memamerkan aksi mereka di jalan terlebih dahulu. Dan ternyata banyak sekali yang menyukai mereka. Tak hanya sampai di situ, para siswa wanita ini pun mencoba mengikuti kompetisi yang cukup besar. Awalnya banyak sekali para penonton yang meremehkan mereka. Tapi saat mereka mulai bermain, semua orang tercengang mendengar musik yang mereka mainkan. Orang yang awalnya sudah akan pulang kini malah masuk kembali untuk menyaksikan mereka. Mereka pun akhirnya semakin percaya diri untuk tampil dan berhasil membuat semua orang suka dengan mereka.